Setelah pengakuan perselingkuhan yang mengguncang publik, keberadaan Julia Prastini alias Jule akhirnya terungkap. Setelah mengakui perbuatannya, Jule mendadak menghilang dari media sosial tanpa jejak. Berbeda dengan suaminya Na Dae-hoon yang justru masih aktif berbagi keseharian sambil menenangkan diri dan menjaga anak-anaknya. Di tengah kabar simpang siur, sahabat dekatnya Ella Muhammad muncul dan mengaku kini mendampingi Jule secara langsung agar bisa kembali menata diri setelah skandal memalukan itu. Dalam unggahan di media sosial, Ella meminta maaf kepada publik atas kesalahan sahabatnya, sekaligus mengungkap bahwa ketiga anak Jule kini diasuh sementara oleh Dae-hoon. Namun, yang mengejutkan publik adalah curhatan Dae-hoon kepada Ella saat bertemu di acara kajian. Ia menitikan air mata mengenang masa ketika dirinya mualaf dan begitu mencintai istrinya. Momen itu memperlihatkan betapa kehancuran hati Dae-hoon saat sang istri justru memilih jalan pengkhianatan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian pasti sudah melihat postingan Mbak Ella di Instagram tentang Jule. Banyak teman-teman netizen yang menafsirkan postingan itu sebagai ajakan agar Jule dan Dae-hoon kembali bersama. Padahal sebenarnya bukan itu maksudnya, teman-teman. Kalau kita perhatikan redaksi kalimat di postingan IG-nya, tidak ada satupun ajakan agar Jule dan Dae-hoon untuk balikan, tidak ada. Yang saya lihat yang disampaikan oleh Mbak Ella itu lebih kepada bentuk kepedulian dan upaya untuk merangkul kembali Jule supaya bisa segera bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubat nasuha. Jadi bukan kembali kepada Dae-hoon. Kalian tahu sendiri dosa zina, apalagi jika dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah, itu sangat berat dalam pandangan Islam. Dahsyatnya luar biasa. Dalam hukum syariat, hukumnya sangat tegas, yakni rajam. Namun karena di Indonesia yang tidak menerapkan hukum seperti itu, maka jalan terbaik bagi siapapun yang terlanjur melakukan dosa besar adalah taubat nasuha. Nah, itu yang mau disampaikan oleh Mbak Ella. Saya pribadi bisa memahami perasaan Mbak Ella sebagai sahabat. Dia pasti terkejut dan sedih melihat bagaimana Dae-hoon yang juga sahabatnya justru dikhianati oleh orang yang tak lain juga adalah sahabatnya sendiri, si Jule. Jadi postingan muncul karena dorongan emosional antara kecewa sama Jule dan prihatin dengan Dae-hoon. Apalagi sudah sampai sekurus itu si Dae-hoon kan. Kalau dilihat dari konteksnya, saya rasa apa yang dilakukan oleh Mbak Ella itu justru sudah sangat bijak. Tidak membenarkan perbuatan Jule, tapi juga tidak menambah luka dengan hujatan. Jadi dia memilih jalan tengah, mendukung Dae-hoon yang terluka sambil menasihati Jule agar sadar dan kembali ke jalan yang benar. Bukan kembali ke Dae-hoon, ya bukan. Dalam Islam pun menasihati sesama yang sedang salah arah adalah bentuk kasih sayang, bukan pembenaran. Dan nasihatnya sepertinya hanya berupa postingan, bukan komunikasi langsung. Karena secara fisik pun Mbak Ella tidak tahu di mana posisi Jule sekarang. Lagi pula Dae-hoon sendiri saya rasa itu tidak mungkin kembali kepada Jule. Mengingat kesalahan yang dilakukan sudah terlalu dalam dan berat untuk diperbaiki. Dan untuk Jule, semoga kamu benar-benar bertaubat nasuha. Tapi mohon maaf, sanksi sosial tetap berjalan. Itu sudah keputusan netizen dan itu resiko yang harus Anda jalani. Guys, kalau kalian pada nyari FYP terus posting foto-foto anaknya si perempuan yang selingkuh dari suaminya yang Korea itu, kalian salah banget sih. Jangan kayak gitu ya guys. Jangan tulisin sedih-sedih, apalagi kelakuan ibunya di foto-foto anaknya. Kasian sih menurut gue. Kalau anak kecil tuh kan gak tahu apa-apa, gimana pun itu juga ibunya. Jadi ya kalian jangan bawa-bawa anaknya lah gitu, ibunya aja, atau terserah deh, tapi pokoknya jangan bawa-bawa anak kecil gitu, mukanya diposting, ditulisin ibunya gimana gitu. Kasihan guys. Cowoknya yang sekarang tuh ibaratnya sama aja masih Fadel tuh. Fadel ya, joget Fadel tuh yang joget-joget. Iya dong, maksudnya dia sekarang udah dapet si Dae-hoon itu dari selingkuh ya. Terus sekarang dapetin model kayak Fadel gitu. Ya berarti memang udah ngecunnya ke situ. Dia nggak bisa ngelihat orang baik seperti apa. Suaminya yang sekarang kan baik gitu ya. Dia nggak bisa lihat ngurus anak-anak segala, nggak. Dia nggak mau tahu. Yang penting bos, yang penting Selengki udah ke cover sama si Fadel itu. Siapa sih namanya? Sapri. Nah,
Oke lo, capek banget gue nangisin laki orang dari kemarin. Inilah resikonya kalau nikahin bocil yang kebelet kawin, yang belum puas sama masa nakalnya, belum puas sama masa mudanya. Kok ada sih seorang ibu yang bisa berjauhan sama anak-anaknya? Apa nggak kangen? Ya Allah, dia termasuk ayah yang hebat sih, bertanggung jawab dan bisa menghandle anak-anaknya, nggak malu gendong anaknya di tempat umum, repot sendiri, ribet sendiri. Di tengah kultur orang Indonesia yang kebanyakan laki-lakinya itu patayaki, jagain anak kadang males-malesan, ngurusin anak kadang gak bisa. Tapi seorang ayah ini benar-benar hebat dan bertanggung jawab. Please lah ya, boykot aja orang-orang yang suka selingkuh itu. Gak ada yang namanya woman support woman. Kalau salah tetap salah, apalagi sampai gak inget anak-anaknya. Hati-hati buat kalian yang lagi ikut-ikutan komen julid gara-gara salah satu selebgram atau selebtok yang ketahuan selengki nih. Aku cuma mau ngingetin aja, jangan sampai komenan julid kalian itu menjadi jalan buat dosa-dosanya dia itu jadi pindah ke kalian ya, karena kalian sibuk gibahin dia. Aku gak ngebela dia sama sekali, aku juga gak membenarkan perbuatannya kalau memang itu benar adanya ya. Tapi berhubung si suami ini tidak membantah ya, mungkin kemungkinan besar itu adalah benar. Tapi aku cuma mau ngingetin aja di sini sebagai sesama muslimah atau muslim ya, seburuk apapun perbuatan seseorang, kita tuh cuma lihat secara kasat mata aja. Oke lah, kalau misalnya memang benar dia melakukan perbuatan hina itu, ya secukupnya aja guys buat komentar. Jangan sampai komentar kita itu jadi amal jariah kita buat berbuat buruk gitu loh. Ingat ya, itu ketikan kita itu bakal dihisap nantinya. Jadi hati-hati dan bijaklah dalam berkomentar, karena sesungguhnya kita itu semua punya aib, tapi Allah memang lagi menutup aja aib kita. Gitu sih saran aku, karena serem-serem banget komentarnya guys. Semoga mereka baik-baik aja ya. Maksudnya putusan yang terbaik untuk suami dan pastinya terbaik buat anak-anak mereka yang paling utama. Lagi dunia ini gonjang-ganjing karena kasus perselingkuhan. Tapi kali ini bininya yang selingkuh dan anaknya udah 3. Catat ya, 3 coy. Udah tua bener-bener nih Bumi ya. Anak gadis merapat, mama mau ngomong dengar sayang ya. Mama bilang juga apa? Jangan kawin kalau belum siap. Apalagi sampai beranak. Apalagi 3. Jaraknya deket-deket. Di mana sih hatinya nih betina? Gila. Anaknya 3 ditinggalin yang ngurus bapaknya. Sakit nih manusia namanya nih. Sakit. Apapun alasannya, perselingkuhan tidak bisa dibenarkan. Apalagi ketika pernikahanmu sudah memiliki anak di dalamnya. Kaum jantan, sini mama kasih tahu ya. Kejadian yang benar-benar persis kayak gini tuh sebetulnya termasuk kejadian langka. Kebetulan ini laki-laki juga ikhlas aja gitu ngerawat 3 anaknya sendirian. Nah, Magabe juga kebetulan nonton beberapa pernyataan yang mereka keluarkan ya. Ternyata riwayat hubungan mereka juga rada-rada ya, agak lain pasangan ini. Ternyata ketika mereka memulai hubungan, si perempuan masih punya hubungan dengan pria lain. Tapi tanpa diketahui kedua pria, dia menjalani hubungan juga dengan si opa. Nah, ini ya, ketika kamu mendasari pernikahanmu di atas dasar yang salah, sebetulnya PR-mu double. Ya orang yang hubungannya bener dan waras aja dari awal pas pernikahan bisa dar-der-dor kok. Apalagi orang yang dari awal hubungannya udah nggak bener. Lebih deket lah sama kata ancur. Ini alarm nih buat kaum laki-laki ya. Kalau milih istri itu yang benar. Jangan cuma karena dasar kesemsem aja lu udah kebelet kawin. Ingat, lu milih istri, lu juga milih ibu buat anak-anak lo. Baik-baik, karena betina zaman sekarang juga banyak yang kelakuannya lebih binatang daripada induk binatang. Binatang aja masih sayang, masih inget anaknya coy. Betina zaman sekarang ada yang bisa cium-ciuman sama laki lain terus lupa punya anak 3. Bener-bener gak peduli dia.
pinter beranak doang rupanya. Mungkin nih kata betina-betina model begitu ya. Ya udahlah ya, itu anak kan gue panggil anak karena dia numpang lewat dari lubang gua. Gitu kali ya. Ingat, pilih perempuan yang mau belajar, mau berjuang bersama, perempuan yang mau ketemu di tengah. Kalau dari sejak pacaran itu betina nggak mau lu bimbing, nggak bisa lu arahin, maunya seenaknya aja, fix. Dia nggak bakal jadi istri atau pendamping yang setara buat lo. Dia akan jadi bos.